Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umroh sesuai pilihan Anda. Keberangkatan awal Agustus tahun 2024. Harga untuk 20 orang pendaftar pertama. Umroh reguler hemat 25,9 juta. Umroh premium 33,9 juta. Buruan daftar umroh sekarang. Ibadah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa di subscribe dulu ini ya, Babe Aldo Suara Kebenaran, backup channel. Tapi mudah-mudahan channel kita ini yang utama nggak ada apa-apa ya guys. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys ya. Semenjak MK memutuskan bahwasanya Prabowo Gibran ini akan jadi presiden dan wakil presiden, banyak yang terjadi, banyak ya. Kalau gua mah ya kita lihat ke depannya. Kalau gua berkeyakinan pondasi itu penting. Kalau pondasinya kuat ya kuat, kalau pondasinya lemah ya lemah yang dibangun gitu. Yang kalau pondasinya kuat yang dibangun di atasnya kuat. Kalau pondasinya kecurangan ya akan hancur ke depannya, udah pasti itu. Udah pasti. Dan sambil menunggu ke depan kita tetap akan membahas loh. Sudah kalah ya kalah aja loh. Terus kalau kalah gua harus diem gitu. Enak aja. Kalah ya kalah aja. Kalian menang ya menang aja. Gua mah tetap jadi babe begini. Channel gua akan tetap begini. Bacot gue tetap akan mengkritisi sampai gua ajal. Kalau mau gua diem bukan ngalahin gua di pemilu. Kalau mau minta gua diem itu gampang, matiin gue. Nah kalau gua udah mati baru diem. Itu pun suara gue masih akan terkenang sepanjang masa itu. Ya, jadi kalau kalah terus disuruh diem, kagak, gue nggak diem sayang, gue tetap ngebacot. Gue tetap akan mengkritisi siapapun yang berbau pejabat, berbau kebijakan terhadap rakyat, gue akan tetap ngebacot. Kalah bukan berarti diam. Ya, ngebacot mah tetap ngebacotin pejabat sampai ajal. Ya kan ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada orang amar ma'ruf ya sampai ajal, nahi mungkar ya sampai ajal. Gue bisanya begini untuk cari pahala, jadi ya kapan berhentinya cari pahala? Kalau gue mati, nggak repot, ya kan? Oke, kembali ke topik konten dulu guys, kembali ke topik konten dulu ya. Ini viral lagi semenjak terpilihnya Prabowo ini ya, ya proses terpilih, ingat ya, ya dimenangkan oleh MK. Pertama dimenangkan oleh KPU dengan angka 58%, quick count-nya 58%, hasil akhir 58%. Hakim MK-nya 5 dari 8, ya kan? 58 lagi, angka horor 58 nih, ya. Nah, ini semenjak itu ya, ucapan Cak Nun, ya mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, itu viral lagi, ya, yang beberapa tahun lalu, ya, tentang Pilpres. Itu viral lagi ya, kita lihat nih ucapan Cak Nun. Makanya tuh perhatikan pandangan orang-orang beriman karena mereka memandang dengan cahaya Allah gitu. Nah ini lihat
Terbukti lagi nggak sekarang nih? Dengerin nih ya. Viral ucapan Cak Nun soal Pilpres tahun 2024. Bahkan juga algoritma pemilu. Saya kira misalnya pemilu 2024 itu orang nggak mungkin menang. Tuh, ini tahun berapa diucapin? Semisalnya pemilu 2024 itu, kok nggak mungkin menang? Lu nggak mungkin menang udah. Udah diucapin sama beliau. Ya. Karena apa? Wis ana sing menang kita iki. Sudah ada yang menang dari sekarang. Bayangin berapa tahun lalu itu. Ini ucapan beliau nih yang menyamakan Jokowi sama Fir'aun. Itu gua sedikit tidak terima gitu. Kenapa gua nggak terima? Kalau Fir'aun hidup, itu pencemaran nama baik. Karena Fir'aun mungkin akan tidak terima disamakan nama Jokowi gitu. Iya. Karena Fir'aun itu dia apa ya? Nyiksa pendatang gitu. Ya, yang disiksa itu Bani Israel sama dia, bukan rakyatnya. Rakyatnya makmur ya, Fir'aun itu. Zaman Fir'aun itu lu tahu ya, nih. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam ke Nabi Isa alaihi salam itu 1400 tahun. Nabi Isa alaihi salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 600 tahun. Kita ke Rasulullah SAW sekitar 1.500 tahun. Jadi kita ke zaman Fir'aun itu 3.500 tahun. Nah, 3.500 tahun peninggalan Fir'aun itu masih bisa kita lihat sekarang. Ya. Nah, kalau Jokowi kan bangun ini belum 1.500 tahun, belum ratusan tahun, udah hancur-hancuran ya. Nih ya, jadi kalau menurut gue nih agak salah Janun ya. Fir'aun itu sedikit lebih baik dari Jokowi kalau menurut gue ya, dari prestasi ya. Aduh, lanjut. Jadi memang Janun udah bilang dari beberapa tahun itu bahwasanya sudah disetting. Terus sama saya menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Fir'aun yang namanya Jokowi gitu kan. Nah itu kurang sepakat tuh lah. Fir'aun sedikit lebih gege lah dari Jokowi. Lanjut. Oleh korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus tuh oligarki ya, korun. Di zaman Fir'aun itu ada oligarkinya, korun namanya ya. Haman yang namanya Lut. Haman yang namanya Lut yang kemarin kita bahas bahwasanya semua mau dicinakan oleh Lut. Padi Cina, nanam padi Cina, ekspor durian Cina, ya. Itu yang tambang-tambang Cina. Wah, pokoknya menstruasi, menteri segala urusan dan situasi. Ya, Pak Luhut itu kan jabatannya banyak, menteri segala urusan dan situasi. Kalau disingkat menstruasi. Ya kan? Bener nggak tuh? Mirip memang keadaan ini sama zaman Fir'aun dulu tuh. Memang mirip. Ada rajanya, ya kan? Ada korunnya, ada Hamannya, mirip. Dan pemilu 2024 itu emang udah disetting. Tuh. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor dicekel cek. Negara kita itu udah sempurna dipegang rapat, udah cek itu dipegang rapat, udah nggak bisa apa-apa dulu. Negara ini udah dipegang, udah sama orang-orang itu, udah gitu. Dan itu kayaknya terbukti sekarang kan ya? Oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Iya, semua alat politiknya sudah dipegang semua. Benar juga, sudah pegang semua. Dan sekarang kita lihat nyatanya seperti ini. Lu kebayang? Ya kalau Prabowo sih gue masih mending sayang. Gue kalau Prabowo masih mending lah. Gibran bisa jadi wapres anjir. Kemarin ada berita tuh ya, PT KAI nyari pegawai IPK 3, sekian ya. Anjir, pegawai KAI, wapres IPK-nya di bawah 3. Aduh, habis ya. Aduh, negara apa gitu, bener udah kalau pakai bahasanya Janun gue dicekal cak, udah dipegang cak. Ternyata benar sekarang kita rasakan itu. Dicekal cak. Dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah. Jadi kan milih sopoan kok bisa masih menang. Nah,
kon milih sapa wae iso sing menang. Ya, jadi ucapan Cak Nun beberapa tahun lalu itu ternyata sekarang terbukti guys ya. Dan ini bukan cocokologi kalau gue bilang ya. Cak Nun berbicara itu dengan ilmu, walaupun dari ucapan ini Cak Nun itu banyak minta maaf. Gue ya rasa minta maafnya beliau itu untuk meredam kisruh itu aja, karena waktu itu sampai PDIP ikut marah. Ternyata sekarang PDIP ikut kecewa sama Jokowi. Pertama marahin Cak Nun, ternyata kecewa juga kan, kena juga lu ya sama si Firaun ya, gitu, ya kan? Nah, jadi hati-hati dengan pandangan orang yang beriman, orang yang dekat sama Allah. Nanti kalian sendiri yang ngerasain akibatnya itu. Dan ini udah terjadi sekarang. Mau ngomong apa? Terima kasih Cak Nun. Semoga Cak Nun umur panjang, sehat afiat, dan tetap berdakwah, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam kebenaran. Ya, dan kalah bukan berarti kita salah, bukan. Dan kalah apakah kita berarti diam? Enggak, gue tetap ngebacot. Buat kalian yang panas sama bacot gue ya simple aja, jangan lu tonton. Kalau lu seneng ya lu tonton, kalau nggak seneng jangan lu tonton. Gue nggak pernah diajarin untuk jadi penjilat, gue maaf nggak pernah diajarin jadi penjilat. Gue akan tetap ngebacot begini. Sekali lagi gue pesan, kalau pengen gue berhenti ngebacot, gampang, matiin gue, selesai. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya. Sampai jumpa di pengadilan akhirat, kan gitu ya. Gue pamit dulu ya, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap istiqamah guys, tetap istiqamah. Karena Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, 9-10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Cak Nun menyebut Jokowi sebagai Firaun dan Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Haman. Cak Nun menyebut hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak rakyatnya. Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi dan oleh Korun yang namanya Antoni Salim serta 10 naga, lalu Haman yang namanya Luhut, yang menambahkan negara ini sudah dicekal oleh Firaun, Korun, dan Haman. Seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya sudah dipegang mereka semuanya, dari uangnya dan juga dari otoritasnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cak Nun dalam acara Balago Asyudahu yang digelar oleh Majelis Masyarakat Ma'iyah Bambang Wetan di Pendopo Cak Durasim, Kota Surabaya. Acara itu ditayangkan secara live melalui kanal YouTube Bambang Wetan pada Senin 9 Januari 2023. Firaun sendiri adalah sosok raja besar yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Firaun adalah sosok raja yang diktator, tiran, dan juga sombong dengan kekufuran tingkat tinggi yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dan ia meminta rakyat yang dipimpinnya menyembahnya seperti Sang Maha Pencipta. Di akhir masanya, Firaun ditenggelamkan di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan umatnya yang hendak hijrah ke Palestina. Sementara itu, Haman adalah nama yang juga diabadikan di dalam Al-Quran. Haman adalah penasihat kepercayaan Firaun. Ia adalah orang yang dengan gencar menolak dan mendorong Firaun untuk menolak ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa. Di kerajaan Firaun, Haman memiliki posisi penting. Ia duduk sebagai menteri, penasihat raja, dan sebagai pelaksana dan pengawas proyek pembangunan mercusuar di masa itu. Acara itu sendiri merupakan acara diskusi yang membahas tentang kedewasaan manusia secara falsafah dan teknis. Hadir juga sebagai narasumber di acara tersebut adalah Sabrang Mowodamar Panuluh atau yang lebih dikenal dengan Neo Leto. Neo tidak lain adalah anak sulung dari Cak Nun yang merupakan vokalis band kenamaan Indonesia Leto. Selain itu, Cak Nun juga menanggapi tentang maraknya bencana di Indonesia. Karena Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, 9-10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini karena bocor-bocor dicekel cek oleh Firaun, Haman, dan Korun. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini.